Om Swastiastu. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam channel Sang Bambang Kusumaya. Ya, tentunya kali ini juga akan membahas tentang materi pelajaran ya, yaitu tentang tema 4 globalisasi dengan subtema 3 globalisasi dan cinta tanah air. Nah, yang kemarin sudah kita bahas apa itu globalisasi. Nah, kita akan tambahkan dengan cinta tanah air. Nah, untuk itu Bapak buka dengan layar lebar ya. Jadi tema 4 globalisasi dengan subtema 3 globalisasi dan cinta tanah air, kita akan dirujuk untuk membahas materi tentang sila ketiga ya, itu yang menyangkut tentang cinta tanah air ya. Rasa cinta tanah air harus senantiasa tertanam dalam benak setiap insan warga negara Indonesia. Rasa cinta tanah air akan membangkitkan semangat untuk senantiasa membela keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi adanya globalisasi menuntut kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing di kancah internasional. Jadi salah satunya adalah dengan mengikuti lomba sains tingkat internasional. Nah, di sini kita punya andil ya, di mana kita harus mampu ikut berpartisipasi dalam berbagai lomba. Nah, sebagai duta ya, duta dalam lomba, kita berusaha menunjukkan kemampuan kita. Nah, di sini ada olimpiade tingkat dunia ya. Jadi Math and Science Olympiad 2019. Jadi kita dituntut untuk mampu berkiprah di segala lomba. Nah, tentunya di lomba olimpiade. Di mana tema 4 dan subtema 3 ini kita akan menginjak dengan pembelajaran pertama ya. Kita akan disuguhkan suatu wacana dan kita disuruh membaca ya. Nah, jadi kita membaca uraian teks eksplanasi. Nah, bisa dicek di buku paket sekolahnya atau di buku Keeping School ya. Jadi kita akan mempelajari struktur teks eksplanasi adalah sebagai berikut. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut ya, jadi apa itu teks eksplanasi? Nah, ini kemarin sudah di tema 1, tema 2 juga kita bahas teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi adalah teks yang membahas proses atau peristiwa yang menyangkut lainnya. Jadi kita ada suatu pemaparan ya. Jadi struktur teks eksplanasi adalah sebagai berikut strukturnya. Jadi ada bagian pembuka. Nah, pada bagian pembuka berisi pernyataan umum penulis mengenai topik yang diangkat, yakni menjabarkan tentang terjadinya atau proses terjadinya suatu peristiwa. Di bagian pembuka ya. Kemudian bagian kedua, bagian ini berisikan tentang urutan sebab akibat, penjelasan dari topik yang diangkat secara detail dan disajikan bertahap dari awal hingga akhir. Jadi yang bagian pembuka itu adanya pernyataan umumnya dari penulis mengenai topik yang diangkat, menjabarkan peristiwa yang terjadi, kemudian akan dilanjutkan bagian kedua itu bagian isi, dimana akan ada hasil atau urutan sebab akibat dan penjelasan ataupun solusi yang harus dilaksanakan dari tahap awal hingga akhir ya. Kemudian bagian penutup. Nah, di sini bagian penutup berisi interpretasi atau simpulan dari seluruh teks. Nah, apa yang dibahas di bagian isi disimpulkanlah di bagian penutup ya. Jadi teks eksplanasi ada 3 struktur, 3 bagian. Ada bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Kemudian kita disuruhkan ayo membaca lagi. Membaca teks tentang kerjasama di lingkup ASEAN. Apa saja kerjasama yang diadakan di organisasi ASEAN? Kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di ASEAN contohnya ya. Jadi ada kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di ASEAN. Sebenarnya banyak sekali kerjasama yang diadakan di organisasi ASEAN. Ada kerjasama di bidang ekonomi, bidang politik, di bidang pertahanan dan keamanan, dan sebagainya. Nah,
kita akan membahas tentang kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ASEAN. Nah, ini lambang ASEAN ya. Lambang ASEAN ada warna biru, ada warna merah, tulisannya biru juga, dan ada garis lengkung dan garis lurus ya. Nah, ini ada artinya, nanti kita akan bahas selanjutnya ya. Kerjasama ASEAN di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang lain sebagai berikut. Nah, ini contohnya. Ada namanya Biotrop. Biotrop atau Regional Center for Tropical Biology. Jadi di kerjasama ASEAN di bidang ilmu pengetahuan ada namanya kerjasama di bidang Biotrop, Regional Center for Tropical Biology atau Pusat Penelitian untuk Biologi di Bogor. Nah, ini kerjasama di bidang tenaga biologi ya. Penelitiannya di Regional Center for Tropical Biology. Kemudian yang kedua ada REXAM itu Regional Center for Education in Science and Mathematics atau Pusat Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Matematika di Penang. Nah, ini kalau Biotrop itu depannya di Indonesia di Bogor ya. Kemudian kalau REXCAM itu Regional Center for Education in Science and Mathematics atau Pusat Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Matematika dipusatkan di Penang di Malaysia ya, di Malaysia. Kemudian RELC Regional English Language Center. Nah, di sini ada Regional English Language Center atau Pusat Pendidikan Bahasa Inggris di Singapura. Nah, ini khusus di Singapura kita membuat suatu kerjasama untuk mendalami bahasa Inggris ya, English Language Center ya. Kemudian ada CRCA, Regional Center of Graduate Study and Research in Agriculture. Nah, di sini ada kerjasama tentang lembaga penelitian dan pengkaji pertanian di Los Banos. Itu Regional Center Aggregate Study and Research in Agriculture. Kemudian kita lanjut ke ayo kita berlatih, yaitu kerjasama soal berikut berdasarkan teks kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, kita disodorkan bahas soal ya, tugas itu. Nah, di sini kita akan disodorkan tugas untuk menjawab pertanyaannya. Jadi ada pertanyaan pertama, yaitu kapan organisasi ASEAN didirikan. Kemudian ini tugas pertama ya, dari tema 4 subtema 3. Kemudian di mana ASEAN didirikan? Sebutkan 5 penggagas berdirinya ASEAN. Apa yang menandai berdirinya ASEAN? Kemudian sebutkan bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang iptek. Sebutkan bentuk kerjasama itu dari ya. Nah, itulah soal yang harus dikerjakan untuk tugas pertama dari tema 4 subtema 3. Tugas pertama, ingat ya. Silakan kerjakan. Ya, kita lanjut dengan di sini. Kita diajak untuk berdiskusi ya, untuk mencari informasi. Nah, untuk informasi segalanya tentang peran Indonesia di ASEAN dalam bidang iptek, silakan dibaca di media massa ya, surat kabar, internet ya, ataupun di buku-buku yang lainnya. Kemudian pengembangan sumber alternatif energi listrik dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga surya. Nah, jadi pembangkit listrik tenaga surya disingkat dengan PLTS. Pembangkit listrik tenaga surya. Bagaimana cara kerja pembangkit listrik tenaga surya? Kita akan mendiskusikan cara kerja panel surya. Kita menggunakan panel surya untuk menciptakan tenaga listrik dari surya ya. Nah, di sini ada khusus ya, rumah atau tempat di mana kita akan menggodok
atau mengelola cara kerja panel surya ya. Jadi amati cara kerja panel listrik tenaga surya di samping bagaimana cara kerja panel surya tersebut, diskusikan dengan teman kalian. Nah, di sini kita lihat satu rumah ya. Satu rumah ini ada sistem atau mesin ya. Jadi ada namanya panel surya, kemudian ada kotak sistem listrik ya. Sistem listrik, kemudian dialirkan ke lampu LED, kemudian dialirkan ke radio atau ke tip, kemudian dialirkan ke listrik. Nah, ini contoh ya. Ini cara kerjanya, gimana cara kerjanya, silakan diamati bagaimana cara kerja panel surya tersebut. Nah, menurut kalian ya. Ini bisa dipelajari aja dulu ya. Nanti akan tugas menyusul ya. Nah, bagaimana setelah kita mendiskusikan, berarti anak-anak mampu mempresentasikan cara kerja panel surya dalam kelompok kalian sendiri ya. Mintalah saran dan komentar dari teman kalian tentang presentasi yang kalian lakukan. Ini yang kalau ini dilanjutkan waktunya terlalu banyak, kita lanjut ke pembelajaran kedua. Ayo membaca ya. Membaca teks dengan cinta produk dalam negeri. Bacalah teks cinta produk dalam negeri digalakkan lagi. Nah, di buku siswa silakan dibuka bukunya. Ada bacaan cinta produk dalam negeri. Kemudian kerjakan soal-soal berikut teks tersebut. Nah, program apa yang dicanangkan pemerintah untuk mencintai produk dalam negeri? Nah, ini tugas kedua. Jadi ini tugas kedua. Kemudian nomor 2, apa dampak positif terhadap pengusaha atas program mencintai produk dalam negeri? Apa dampak positifnya kalau kita pengusaha atas program mencintai produk dalam negeri? Kemudian apa yang seharusnya dilakukan oleh instansi pemerintah untuk mencintai produk dalam negeri? Yang keempat, industri apa yang memiliki peran besar terhadap pengembangan industri nasional? Yang kelima, bagaimana cara pemerintah menjamin ketersediaan pasokan bahan baku dalam industri? Nah, ini silakan dikerjakan tugas yang kedua dari tema 4 subtema 3. Kemudian kita akan belajar mengamati jaring-jaring kubus. Nah, ini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H ya. Nah, ini ada jaring kubus. Jadi kubus bisa berbentuk seperti ini, juga bisa berbentuk ini, bisa juga berbentuk ini, dan ada 4. Jadi kita mengamati ada 4 jaring kubus yang bisa kita lakukan ya. Silakan dicek di rumah mana yang cocok untuk jaring-jaring kubus dari keempat gambar ini. Ya. Jadi rumus luas persegi atau bujur sangkar atau sisi kali sisi ya. Jadi rumus luas perseginya atau bujur sangkarnya sisi kali sisi. Sedangkan rumus kubus itu sisi kali sisi kali sisi ya. Mari sudah ya. Kita lewati, kita hanya pengenalannya. Kemudian mengamati gambar reklame. Nah, di sini kita diajarkan bagaimana cara kita membuat gambar reklame. Nah, gambar reklame harus menarik ya. Bagaimana kita membuat reklame itu agar menarik dan bisa dilihat, artinya tidak bosan-bosan orang melihat sehingga dia tergugah mau membeli produk yang ada di dalam gambar tersebut ya. Salah satu cara untuk promosikan gerakan mencintai produk dalam negeri dengan melalui poster. Contoh poster ajakan dan mencintai produk dalam negeri ya, contohnya. Perhatikan poster yang mengajak untuk mencintai produk dalam negeri berikut, kemudian istilah tabel seperti berikut. Di sini ya. Jadi kita bisa menilai produk poster ya, apakah kalimat yang digunakan sesuai, apa gambar yang dipakai juga sesuai, apa warna poster juga menarik, apa pesan yang disampaikan, jadi sudah dipakai. Nah, ini kita lihat saja ya. Pembelajaran ketiga, memperhatikan sikap pasangan dalam Pancasila. Nah, ini khusus untuk mata pelajaran PJOK ya. Mata pelajaran PJOK, di mana sikap pasang adalah suatu sikap siaga untuk melakukan pembelaan serangan yang berpola dan dilakukan pada awal akhir gerakan. Ini kita akan belajar sikap pasang dalam pencaksilat. Jadi sikap pasang adalah suatu sikap siaga untuk melakukan pembelaan dari serangan yang berpola yang dilakukan pada awal akhir rangkaian gerakan.
Sikap pasang punya unsur sebagai berikut. Jadi sikap pasang itu ada unsurnya, ada sikap kuda-kuda, sikap tubuh, sikap tangan. Nah, jadi ada 3 ya, ada sikap kuda-kuda, sikap tubuh, sikap tangan. Sikap pasang merupakan hal yang penting dalam permainan dan pertandingan pencaksilat. Sikap pasang terdiri atas, sikap pasang atas, sikap pasang tengah, sikap pasang bawah. Jadi di dalam sikap pasang ada unsur-unsurnya, ada unsur sikap kuda-kuda, sikap tubuh, sikap tangan. Sedangkan sikap pasang ini terdiri ada 3 ya, ada atas, ada tengah, ada bawah ya. Ini contoh, kuda-kuda depan sejajar, kuda-kuda depan berputar, kuda-kuda depan serong, kuda-kuda depan silang ya, kuda-kuda silang belakang ya. Nah, sikap pasang atas, sikap pasang tengah, kuda-kuda tengah serong, kuda-kuda tengah sejajar. Sikap pasang bawah, bisa sikap pasang bawah dengan jongkok ke depan, sikap pasang dengan jongkok ke samping. Nah, ini ya. Itu bisa dikembangkan lagi di pelajaran Fioka khususnya. Kemudian membaca teks tentang tenaga surya. Jadi ada teks eksplanasi tentang energi alternatif di buku siswanya. Silakan dibaca. Kemudian kita mendiskusikan informasi dalam teks eksplanasi bersama kelompok kalian, cari informasi pada teks tersebut pada masing-masing paragraf. Tadi baru tugas 3 ya, informasi paragraf. Nah, kita lihat saja, kita dibeda bukunya ya. Kemudian mencoba membuat kompor tenaga surya. Bagaimana langkah-langkah membuat kompor tenaga surya? Buatlah kompor sederhana dengan tenaga surya. Kemudian bacalah alat dan bahan yang dibutuhkan dengan baik. Baca dan pahami langkah-langkah membuat kompor tenaga surya dengan baik. Tanyakan kepada guru jika ada langkah kerja yang menurut kamu. Ini contoh gambar kompor tenaga listrik ya. Nah, ini mungkin agak sulit ya, karena kita belum pernah mengerjakan dan belum pernah ada contohnya ya. Tapi yang pasti kita bisa menggunakan loop ya, loop yang kemarin kita coba di kelas 3 ya, itu kaca pembesar nanti dimana sinar matahari dipusatkan kemudian dipantulkan ke kayu bakar atau kapas ya, sehingga akan terbakar. Nah, ini bisa juga mengawali artinya sebagai kompor tenaga surya. Ini enggak berat ya, ya. Pembelajaran keempat yaitu membaca teks. Dampak positif globalisasi di Indonesia. Apa dampak positif globalisasi di Indonesia? Industri pariwisata dan turisme akan semakin berkembang karena global ya, mendunia ya. Kemudian teknologi-teknologi yang semakin maju membuat kehidupan masyarakat semakin mudah dan cepat karena bisa langsung berkomunikasi berhubungannya. Kemudian perusahaan-perusahaan memanfaatkan mesin-mesin canggih agar menjadi lebih produktif dan efisien. Pasar produk dalam negeri meluas ke segala penjuru dunia. Masyarakat menjadi semakin maju dan semakin pintar karena arus informasi dan pengetahuan. Nah, sinilah contoh dari dampak globalisasi di Indonesia. Dampak positifnya ini. Globalisasi menyebabkan kemajuan di bidang teknologi informasi, komunikasi dan transportasi. Ya, itu ya. Kita kembali mendiskusikan dengan kosakata dalam teks. Bacalah teks dampak positif globalisasi di Indonesia, kemudian temukan kosakata baku dan tak baku istilah tak baku berikutnya. Silakan cari di teks dampak positif globalisasi di Indonesia. Cari kata-kata bakunya dan kata yang tidak baku. Kemudian tulis, kemudian juga cari kalimat efektif dan kalimat tidak efektifnya. Nah, ini masuk tugas yang keempat ya. Tugas yang keempat mencari dampak positif globalisasi, teks globalisasi untuk menjadi kata baku dan kata tidak baku serta kalimat efektif dan tidak efektif. Tugas keempat. Kemudian membaca teks dengan sikap cinta tanah air. Contoh sikap cinta tanah air itu bangga sebagai bangsa Indonesia. Jadi anak-anak harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Mengapa? Karena bangsa Indonesia sangat luas dan beraneka ragam, baik budaya, sukunya, kemudian tariannya dan sebagainya ya. Jadi kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Kemudian menjaga nama baik tanah air di Indonesia ya, artinya kita harus ramah, sopan dan beretika.
kemudian menggunakan hak pilih dalam pemilu. Jadi orang yang tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu itu berarti tidak cinta tanah air ya, mubui saja ya, jadi golput ya. Kemudian menjunjung tinggi hukum dan pembenaran. Nah, jadi di sini kita menjunjung tinggi hukum dan pembenaran dengan cara kita harus taat dengan hukum dan aturan yang berlaku. Yang kelima, aktif berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Di sini kita aktif berpartisipasi dalam pembangunan dengan cara belajar lebih giat agar kita menjadi anak pintar dan mampu mengembangkan dan memajukan negara kita, negara Indonesia ya, NKRI. Menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Nah, di sini juga ya kita perlu menuntut ilmu, jangan sampai di SD aja ya. Kita harus menuntut ilmu sampai ke SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi sehingga kita mampu memiliki keahlian sehingga mampu bekerja pada suatu instansi atau perusahaan dan kita bisa memajukan instansi tersebut dan perusahaan tersebut ya. Melestarikan kebudayaan Indonesia ya dengan cara menonton, dengan belajar juga budaya tersebut ya. Menjaga kelestarian lingkungan ya, di sini kita harus menjaga kelestarian dengan cara ya bersih lingkungan dan sebagainya ya. Kemudian menciptakan kerukunan antar umat beragama. Di sini kita perlu menghargai umat beragama lain pada saat dia beribadah ya, jangan kita mencampuri urusan mereka ya, sehingga kita tidak kena masalah. Hidup rukun dan gotong. Nah, di sini kita hidup rukun dan gotong jika ada masalah yang perlu dilaksanakan, seperti bersih-bersih kita harus gotong royong ya. Kita belajar lagi mengamati kubus. Kita disodorkan dengan kubus. Nah, di sini ada kubus. Bangun satu kubus. Mengapa bangun satu kubus? Karena dia sama sisinya 6 cm ya maksudnya. Ini bangun kedua juga kubus. Nah, bangun yang ketiga baru namanya balok. Mengapa? Ada panjang 12, ada lebar 6 cm, ada tinggi 6 cm. Ya, ini beda dia. Jadi anak-anak harus bisa membedakan mana kubus, mana balok. Gitu ya. Bangun ketiga adalah gabungan bangun satu dan bangun dua. Nah, di sini jadi balok itu hampir sama dengan gabungan kubus satu dengan kubus dua ya. Jadi bangun satu dengan bangun dua. Jadi bangun ketiga adalah gabungan bangun satu dan bangun dua. Jadi balok ini terdiri dari gabungan antara dua kubus ya, kubus satu dan kubus dua. Hitunglah luas permukaan bangun satu. Hitunglah luas permukaan bangun dua. Hitunglah luas permukaan bangun tiga. Apa hubungan antara luas permukaan bangun satu, bangun dua, dan bangun tiga? Apa hubungannya? Apa yang bisa kamu simpulkan dengan luas permukaan bangun gabungan? Nah, di sini tugas kelima. Silakan dikerjakan tugas kelima ini ya. Pembelajaran kelima, kita akan belajar mengamati poster cinta tanah air. Mari bersatu Indonesia tercinta. Nah, di sini berbagai pakaian adat ditampilkan oleh anak-anak ya. Ada pakaian adat Dayak, ada pakaian adat Jawa, ada pakaian adat Aceh, pakaian adat Bali, dan pakaian adat suku Toraja ya. Ini contoh poster kita. Contoh slogan yang berisi ungkapan cinta tanah air. Mari bersatu Indonesia tercinta. Aku cinta Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Pancasila pemersatu bangsa. Aku bangga jadi orang Indonesia. 100% cinta Indonesia. Nah, ini contoh slogan-slogannya. Kita akan diajar dengan membaca teks peran Indonesia di ASEAN. Nah, bacalah teks bacaan ASEAN Rancang Kerjasama Budaya. Informasi di siswa ya. Kita akan dibaca, kemudian jawablah pertanyaan. Ini ya. Ini tugas ke-6. Kerjasama apa yang dibahas pada teks tersebut? Nah, dan harus membaca ASEAN Rancang Kerjasama Budaya dan Informasi. Yang kedua, di mana kesepakatan kerjasama tersebut dibahas? Di mana kesepakatan kerjasama tersebut dibahas? Kemudian, apa saja usulan yang disampaikan dalam pembahasan kerjasama tersebut? Apa saja usulan kerjasama tersebut? Siapa delegasi utusan Indonesia yang menghadiri pertemuan tersebut? Apa usulan yang disampaikan oleh utusan Indonesia dalam pembahasan kerjasama tersebut? Nah, di sini ini merupakan tugas dari ke-6, tugas 6 ya, dari tema 4 subtema 3 ya.
tugas yang ke-6. Pada kegiatan-kegiatan sebelumnya kalian sudah belajar dalam kerjasama Indonesia dengan negara lain dalam lingkup ASEAN. Sekarang buatlah peta konsep berkerjasama. Nah, di sini kita akan diajarkan membuat peta konsep. Nah, kerjasama ASEAN dalam lingkup kerjasama ekonomi apa, kerjasama politik apa, kerjasama sosial budaya apa ya. Nah, di sini kita disodorkan 3 pengisian: kerjasama ekonomi, kerjasama politik, dan kerjasama budaya. Nah, silahkan dicari di buku-bukunya, referensi lain, dan media massa juga boleh, ataupun di internetnya. Memperhatikan cara menghitung luas permukaan dengan gabungannya. Ya. Jadi ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, luas persegi sisi kali sisi atau luas persegi sisi kali S kali S. Sedangkan luas permukaan kubus namanya 6 kali rusuk kali rusuk. Nah, jadi kita akan disodorkan sebuah rumus ya. Ada rumus luas dan rumus luas permukaan. Rumus permukaan berarti 6 rusuk kali rusuk. Jadi 6 kalau luas sisi kali sisi, kalau permukaannya 6 ya. Ada ke 6 nih. 1 2 3 4 5 6 ya. Jadi ada 6 permukaan. Jadi 6 kali sisi. Nah, ini namanya persegi. Nih, jadi A, B, F, E, A. Nah, ini namanya persegi ya. Jadi satu permukaan namanya persegi. Nah, disebut dengan buntut sangkar ya. Jadi luasnya sisi kali sisi. Sedangkan kalau luas permukaan 6 rusuk kali rusuk ya. Kalau volume lain lagi. Kalau volumenya sisi kali sisi kali sisi. Kalau luas persegi sisi kali sisi. Kalau volume sisi kali lagi sisi ya, volumenya ya. Kemudian balok ada 12, ada 6 cm. Nah, ini luas permukaan balok sama dengan, nah ini kalau dia volume balok panjang kali lebar kali tinggi kalau volume. Sedangkan kalau luas permukaan ya 2 kali kurung kurawal panjang kali lebar. Nah, ini ya. Kalau 2 ya. Jadi kita akan menemukan 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi ya. Jadi ada 2 ya. Karena kita akan membahas 2 permukaan ya. Jadi ada permukaan panjang, ada permukaan persegi panjang, ada permukaan persegi ya. Kemudian kalau permukaan panjang ya, panjang kali lebar. Nah, ini berarti 12 kali 6, ini permukaan panjang ya. Ditambah panjang kali tinggi. Nah, permukaan panjang kali lebar. Jadi ada berapa itu? Ada 2 ya. Jadi yang A, B, C, D, ada E, F, G, H ya. Kemudian ada panjang kali tinggi. Jadi 12 kali 6. Jadi ke semua 22 ini. Kemudian ada lebar kali tinggi. Lebar kali tinggi ya. Kalau di sini dijelaskan susah ya, kalau kita tatap muka lebih gampang ya. Kemudian mendiskusikan luas permukaan bangun gabungan. Mendiskusikan itulah luas ini sini ya. Ini tugas ke-7 ya. Silakan hitung luas permukaan bangun gabungan tersebut, luas permukaannya ya. Luas bangun permukaannya. Ini caranya, ini dibagi dulu ya. Jadi ada bangun kecilnya, ada bangun besarnya, ini juga dibagi. Kita mengerjakan ya. Ini tugas ke-8 ya. Tugas ke-8. Kemudian ayo kita mengamati gerakan dasar tendangan ya. Nah, ini tendangan baling tengah, tendangan baling tengah, tendangan hentakan bawah, tendangan sapuan, tendangan sabatan, tendangan besetan, tendangan dengkulan, tendangan guntingan. Nah, di sini
Di sini perlu kita sikapi ya. Jadi beberapa serangan kaki ya, ada tendangan baling tengah, tendangan takan bawan, takan sapuan, tendangan sabatan, tendangan besetan, tendangan pengkulan, dan tendangan gunting. Nah ini perlu kita pelajari untuk bela diri ya. Kita akan ditanyakan di guru jawabannya. Kita lanjut, kita disuruh membaca ya. Membaca teks eksklamasi tentang berbagai penyebab serangan jantung di usia muda. Nah ini, jadi penyebab serangan jantung di usia muda karena satu, penyakit jantung koroner ya, dua, spasme arteri koroner. Nah ada dua, jadi ada dua penyebab ya. Nah, silakan dibaca penyebabnya tersebut ya. Kemudian mengembangkan peta pikiran, mengembangkan bagian peta pikiran kamu ya. Di sini ada peta pikiran tentang penyakit jantung ya. Nah, ya. Kalau penyakit jantung, ya nggak pernah jelas gambarnya ya. Masih cek di bukunya ya. Nah silakan diisi peta pikiran tersebut ya. Kemudian membuat pameran produk dalam negeri ya. Berkelompok, diskusikan ya. Kemudian stand pameran. Nah ini terlalu tinggi buatnya, ini boleh aja kita lewati ya. Jadi demikianlah penyajian informasi belajar tema 4 subtema 3 yang Bapak suguhkan. Mungkin kurang berkenan atau kurang bisa dipahami, artinya kalau belum bisa dipahami bisa ditonton sebanyak-banyaknya. Di sini Pak berikan materi sebagai bahan preferensi adalah menjawab soal ya. Jadi karena kita tidak tetap karena kita belajar tidak tatap muka, jadi mungkin agak sulit kita menerima, namun kita berusaha menampilkan yang terbaik ya. Bagi Bapak, kuncinya yang Bapak bisa berikan ya karena kunci belajar adalah membaca. Jadi buku apa yang diberikan oleh Pak Guru di sekolah dibaca dengan seksama. Kalau memang tidak ada buku, bisa dibuka di Kipin School tentang buku-buku yang diperlukan ya. Jadi tetaplah semangat, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, ingat selalu melaksanakan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sehingga kita sehat, kita pun mampu belajar selanjutnya ya. Jadi harapan Bapak, biarpun kita dalam keadaan pandemi, tentunya kita harus selalu bersyukur pada Tuhan agar kita tetap sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu Pak tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Kita kembali ke studio.